Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru yaitu terkait ketentuan-ketentuan dalam ujian kinerja bagi guru tertentu tahun 2024. Nah, jadi apa saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan dan apa saja hal-hal yang perlu Bapak Ibu hindari? Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu, ketentuan dalam penyusunan dokumen uji kinerja bagi PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, dalam uji kinerja ini atau UKIN ini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ada perangkat pembelajaran, kemudian ada video praktik pembelajaran. Nah, kita lihat yang perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian. Hasil pengembangan sendiri bukan disalin dari milik orang lain. Jadi hindari plagiasi Bapak Ibu. Kemudian dokumen kurikulum sesuai dengan fase tahapnya. Misalkan fase A, fase B, fase C, dan sebagainya. Kemudian perangkat pembelajaran yang diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh BPPP dengan nama file perangkat pembelajaran, nama mahasiswa, dan NIM. Nah, itu dia Bapak Ibu ketentuan perangkat pembelajaran. Kemudian untuk video praktik pembelajarannya, video praktik pembelajaran yang dinilai dalam UKPPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disesuaikan. Nah, jadi menggunakan modul ajar yang sudah diunggah Bapak Ibu. Kemudian direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP, PAUD menyesuaikan, dibuat dalam format MP4. Kemudian gambar harus fokus, suara jelas, video stabil. Nah, jadi untuk mengambil video usahakan nantinya Bapak Ibu menggunakan tripod ataupun nantinya Bapak Ibu bisa meminta bantuan kepada rekan kerja yang lain. Kemudian video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Kemudian tidak ada penambahan aksesoris, profil sekolah, profil peserta dan lain sebagainya atau latar belakang musik. Nah, jadi tidak perlu menggunakan background musik Bapak Ibu. Kemudian video yang diunggah terdiri atas rekaman utuh selama 2 JP tanpa editing dengan file video utuh, nama mahasiswa underscore name. Nah, ini yang pertama adalah rekaman utuh 2 JP tanpa editing sama sekali. Jadi asli Bapak Ibu, rekaman asli yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 sampai dengan 30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai modul ajar. Penulisan nama file, video edit underscore nama mahasiswa underscore nomor induk mahasiswa NIM. Nah, jadi seperti itu ketentuan unggah video. Ada dua Bapak Ibu, video tanpa editing dan yang kedua ada video editing. Kemudian ketentuan unggah file perangkat pembelajaran disimpan di drive masing-masing mahasiswa. Ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu ketentuan-ketentuan dalam ujian kinerja bagi PPG guru tertentu tahun 2024. Nah, ini yang perlu diperhatikan catatan dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Ketika merekam, pastikan memori cukup. Memori atau tempat penyimpanan di kamera cukup. Jangan sampai sudah ngomong panjang lebar tidak terekam gara-gara memorinya habis. Nah, ini penting untuk dipikirkan. Kemudian video diedit menjadi durasi atau panjang 20-30 menit. Cukup tambahkan teks seperlunya. Misalkan identitas mahasiswa. Jadi di bagian pertama misalkan nama Bapak Ibu siapa, kemudian nomor induk mana, kemudian materinya apa. Sudah itu saja sebagai introduksi atau perkenalan terhadap penguji. Lagu-lagu dan sebagainya tidak perlu karena nanti akan mengurangi durasi video pembelajarannya. Kemudian pastikan Google Drive-nya cukup untuk menyimpan video-video yang akan dikumpulkan itu. Dicek dulu berapa giga sisanya. Kalau kurang, hapus dulu filenya atau bikin akun yang baru yang kosong.
Kemudian tersedia koneksi internet yang memadai. Ini yang pengalaman sering terjadi adalah kelamaan edit video sehingga kehabisan waktu untuk mengunggah. Apalagi videonya pasti berukuran besar. Namanya video besar belum tentu sekali upload berhasil ya. Bisa jadi di tengah-tengah putus. Ngulang lagi dari awal. Ini yang penting untuk dipikirkan. Jangan sampai sudah habis waktunya videonya nggak lengkap. Kemudian sebaiknya ada yang membantu dalam hal syuting atau edit video. Jadi mungkin ngajak temannya dan sebagainya untuk memegang kamera. Kan kalau kameranya ditaruh di atas tripod, Bapak Ibu bicara sendiri ya statis jadinya. Tapi kalau ada teman yang membantu bisa jadi ya sudah Bapak Ibu fokus mengajar, temannya yang melakukan syuting. Termasuk juga editnya nanti, bagaimana cara memotongnya dan sebagainya. Orang yang biasa editing video pasti lebih paham caranya. Serta perhitungan waktu agar tidak terlambat. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Mungkin saya menjawab dulu sebelum ada yang bertanya. Apakah harus menggunakan kurikulum Merdeka? Tidak harus. Sesuaikan dengan yang berlaku di sekolah. Kapan video boleh diambil? Sekarang pun bisa. Jadi selama dalam masa pendaftaran sampai 8 September. Kemudian ini kemarin ada yang tanya. Pada waktu itu sekolah saya midterm break. Jadi mungkin libur tengah semester lah, gitu, semacam itu. Ya bagaimana caranya supaya pembelajaran terlaksana? Kalau nggak ada siswanya kan nggak mungkin. Apa yang mau dikumpulkan? Nah ya kondisikan agar siswa bisa masuk atau pembelajaran terlaksana. Kemudian, nah ini yang juga sering ditanyakan. Saya mengikuti PPG bidang IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PKN, Bahasa Inggris bukan di jenjang SD. Sekaligus saya sebagai guru SD. Nah, apakah boleh pembelajarannya UKIN menggunakan SD? Kami sudah konsultasi ke pusat, diperbolehkan selama dalam bidang yang sama. Jadi misalkan Bapak Ibu IPA SD ya tetap mengajar IPA. Karena kurikulum Merdeka kan sudah mengadopsi yang IPAS tadi. Nah, silakan tetap konsisten dengan IPA-nya. Kalau tidak sesuai bagaimana? Nah, ini yang harus pinjam kelas. Pinjam kelas di suatu sekolah yang sesuai dengan jenjang yang disediakan. Misal, Bapak Ibu guru SD tapi ikut PPG ekonomi. Ya, atau guru SMP PPG ekonomi. Terpaksa harus pinjam kelas SMA karena ekonomi adanya di SMA, tidak ada di SD, tidak ada di SMP.